Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bab 5 tentang profit. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. 1. Laila Rohmawati. 2. Sofi Kurotun Ayunina. 3. Vinka Anggraini Sofina. Kita akan membahas pengertian dari profit. Kedua, teks hadis atau hadis tentang profit. Ketiga, konteks hadis. Dan keempat, melakukan tanya jawab. Pengertian. Profit dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan keuntungan atau laba. Profit merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan yang didapat melalui proses pemutaran modal dalam kegiatan ekonomi. Profit dalam bahasa Arab disebut dengan arib, yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan. Profit merupakan pertambahan penghasilan dalam perdagangan. Al-nama, yaitu laba dagang atau arib at-tajri, adalah pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Al-gola atau laba insidental, pertambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan, seperti wol atau susu dari hewan yang akan dijual. Al-faidah atau laba yang berasal dari modal pokok adalah pertambahan pada barang milik atau asal modal pokok yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan, yaitu sesuatu yang baru dan berkembang dari barang-barang milik, seperti susu yang telah diolah yang berasal dari hewan ternak. Menurut Kolaji, profit adalah tambahan dana yang diperoleh sebagai kelebihan dari beban biaya produksi atau modal. Menurut At-Tabari, untung yang diperoleh dari perdagangan adalah sebagai ganti barang yang dimiliki oleh si penjual ditambah dengan kelebihan dari harga barang saat dibeli sebelumnya. An-Naisaburi menjelaskan bahwa untung adalah pertambahan dari modal pokok setelah ada unsur usaha perdagangan. Zamakhshari mendefinisikan untung sebagai kelebihan dari modal pokok setelah ada unsur usaha perdagangan. Ketentuan tentang ukuran besarnya profit atau laba tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis. Para pedagang boleh menentukan profit pada ukuran berapapun yang mereka inginkan. Misalnya, 25%, 50%, 100%, atau lebih dari modal. Dengan demikian, pedagang boleh mencari laba dengan persentase tertentu selama aktivitas perdagangannya tidak disertai dengan hal-hal yang haram, seperti gaban fahish, atau menjual dengan harga jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari harga pasar, iktikar atau menimbun, gizi atau menipu, goror atau menimbulkan bahaya, dan tadlis atau menyembunyikan cacat barang dagangan. Hadis tentang profit. An Urwata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaron yastari lahu bihi syatan
wastaro lahu bihi syataini faba'a ihdahuma bidinarin wajahadu bidinarin wasyatin fada'aluhu bil barokati fi bai'ihi wa kana lahu astarot turoba la robiha fihi. Dari Urwa al-Barihi bahwasannya Rasulullah SAW memberikan uang 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Dengan uang 1 dinar tersebut, dia membeli 2 ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seharga 1 dinar. Selanjutnya, dia datang menemui Nabi SAW dengan membawa seekor kambing dan uang 1 dinar. Melihat hal ini, Rasulullah SAW mendoakan keberkahan pada perniagaan Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya. Haddatsana Azharu bin Marwan qala haddatsana Haqqo bin Zaid wa haddatsana Al-Karib haddatsana Ismail bin Aliyah qala haddatsana Ayyub an Umar bin Su'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhillu bai'u ma laysa indaka wa la rija malam yasmanu. Telah menceritakan Azhar ibnu Marwan kepada kami. Dia berkata menceritakan Khalid bin Zaid kepada kami, dan telah menceritakan Abu Karib kepada kami menceritakan Ismail bin Aliyah. Mereka berdua berkata, Abu Karib dan Ismail bin Aliyah menceritakan Ayub kepada kami dan Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak dihalalkan menjual sesuatu yang belum engkau miliki, dan tidak pula dihalalkan keuntungan yang tidak terjamin. Al-muslimu ahu muslimi la yahillu li muslimin ba'amin akhihi bai'an fihi aibu illa bayan ulahu. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya, melainkan harus dijelaskan kepadanya. Haddatsana Abdullah haddatsana Abu Bakri Laqafi haddatsana Doha bi Urman an Amru bin Su'aib an abihi an jaddihi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin wa bai'in wa salafin wa a'rihin malam yasmanu wa an bai'i ma laisa indaka. Telah menceritakan Abdullah kepada kami, menceritakan Abu Bakar Al-Hanafi kepada kami, telah menceritakan Dahak bin Utsman dari Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW melarang 2 akad penjualan dalam 1 penjualan. Penjualan atas dasar pinjaman keuntungan dari suatu barang yang belum tanggungnya, dan menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala sobarota min ta'amin fa'ad khala yadawu fiha fanalat asabi'uhu bila faqala ma hadaya sahiban ta'am. Qala asabaitus sama'u ya Rasulullah qala afla ja'altahu fawqat ta'ami ka yarabun
mengamini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan di suatu pasar, kemudian memasukkan jarinya pada sebuah makanan dan mendapatinya dalam keadaan basah. Beliau bertanya kepada penjualnya, kemudian dia menjawab kalau makanannya terkena hujan. Nabi berkata, "Kenapa tidak kamu letakkan di atas supaya bisa terlihat orang lain? Barang siapa yang menipu maka bukan termasuk golonganku." Konteks hadis. Keuntungan adalah kompensasi untuk menghadapi ketidakpastian atau untuk suatu monopoli atau dapat berupa suatu lab yang tidak terduga. Secara historis, laba sebenarnya merupakan ciri khas sistem kapitalis. Pada sistem tersebut mempunyai 4 faktor, yaitu modal, tenaga kerja, tanah, dan entrepreneurship yang harus ada pada satu kesatuan produktif. Keuntungan perusahaan ditentukan melalui 1. Inovasi. Dengan inovasi, teknik produksi yang baru dapat diperkenalkan, mutu produksi dapat ditingkatkan, dan barang baru dapat diperkenalkan. 2. Imbalan atas resiko yang dipikul. Maka ditinjau dari sudut resiko yang dihadapi oleh setiap jenis usaha, profit dipandang sebagai pembayaran untuk menghadapi resiko. 3. Pengembalian monopoli. Jika suatu pasar telah menyimpang dari persaingan sempurna, perusahaan-perusahaan dalam industri dapat memperoleh laba yang sangat tinggi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.